Sekarang itu kalau kita ditagih sama DC yang baru ataupun DC-nya itu cuma satu, ya kita biasa-biasa aja. Tapi sekarang ini DC lapangan ataupun FC mulai datang ke rumah nasabah lebih dari 3 orang agar nasabah tersebut takut dan akhirnya membayar hutangnya. Ini parah banget sih. Jadi kalau kita punya hutang nih, bakal didatengin lebih dari 3 orang, bisa 5, bisa 7 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya penagihan DC lapangan ataupun FC, ataupun orang yang nagih ke rumah kita secara langsung. Itu bukan lagi 1 orang atau 2 orang, tapi sekarang itu bakal lebih dari 3 orang, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bahkan bisa sampai 10 orang yang datang langsung ke rumah kita agar nasabah tersebut merasa takut dan akhirnya nasabah tersebut melakukan pembayaran pinjol. Nah, di sini apakah benar itu terjadi dan apakah memang sudah terjadi di lapangan? Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Jadi, ini penagihan yang memang luar biasa ya. Tahun 2025 ini memang jadi suatu hal yang luar unik dan juga ya ada aja ceritanya. Karena memang kita harus akui terlebih dahulu, pinjol ini selalu mengalami kenaikan kegagalan bayar ataupun nasabah itu setiap tahunnya akan selalu naik untuk nasabah yang gagal dari tahun 2021, 22, 23, 24 dan sekarang tahun 2025 kenaikan nasabah yang gagal itu semakin banyak. Jadi wajar aja kalau pinjol tuh sekarang tuh semakin emosi, semakin kesel kepada nasabah yang galbay. Akhirnya pinjol tersebut menurunkan banyak DC. Benarkah itu? Kalau kata saya, ini tidaklah benar ya teman-teman semuanya. Atau ya tidak mungkin terjadi juga. Karena ya memang kalau misalkan untuk satu nasabah aja didatangin sama 5 orang, artinya pinjol tersebut kan harus mengeluarkan gaji untuk 5 orang tersebut. Sedangkan nasabah yang galbanya banyak. Kalau 1 orang kali 5, kalau ada 1.000, berarti ada 5.000 diisi. Bagaimana cara gaji pinjol tersebut gitu kan? Orang pinjolnya aja lagi kewalahan masalah uang karena memang banyak nasabah yang galbay gitu kan. Itu hal yang mungkin sangat susah diterapkan oleh pinjol. Ya memang dalam aturan tersebut tidak ada berapa orang yang harus datang ke rumah kalian, itu nggak ada. Jadi DC itu ya boleh datang 2 orangan juga boleh, datang 3 orang juga boleh, datang 4 orang juga boleh, datang 5 orang juga boleh. Nah, aturan di OJK itu belum ditetapkan bahwa hanya boleh 1 orang aja yang datang ke rumah kalian, itu belum ada. Yang diatur oleh OJK adalah datang dengan sopan santun, terus kemudian menunjukkan ID card, membawa surat tugas, menunjukkan sertifikasi DC-nya, itu diterangkan oleh OJK. Tapi saya sendiri belum menemukan kalau misalkan didatanginnya itu maksimal berapa orang, itu nggak ada ya teman-teman semuanya. Jadi bisa aja kalau boleh nggak nanti ada orang 5 langsung datang ke rumah kita, ya boleh-boleh aja karena memang itu belum ada aturannya. Ya mudah-mudahan aja kedepannya akan ada aturan hal tersebut. Tapi saya yakin untuk masalah DC yang datang ke rumah kita itu lebih dari 5 orang dalam satu waktu sekaligus, saya kira itu susah. Kecuali kalian itu memang galbay di 5 aplikasi pinjol yang memang 5 aplikasi pinjol tersebut ada DC lapangannya semua gitu. Itu mungkin aja bisa. Tapi kalau untuk satu aplikasi kita galbay terus kemudian datang sampai 5 orang, kemungkinan itu sangat susah ya. Jadi nggak usah takut. Dan yang paling utama adalah ketika kalian itu mau didatangin DC, jangan pernah takut. Saya akui, kalian itu ketakutannya saya sudah bisa menebak. Kalian takut didatengin oleh DC karena kalian itu dulu nggak pernah transparan terhadap keluarga. Entah kalian itu minjem tanpa pengetahuan suami, kalian minjem tanpa pengetahuan istri, kalian minjem pinjol itu tanpa pengetahuan orang tua. Akhirnya ketika ada ancaman di situ mau datang ke rumah kalian, kalian merasa takut, kalian merasa gemetar, kalian merasa grogi, dan kalian akhirnya stres. Akhirnya gali lubang tutup lubang, dan itu lebih berbahaya. Oleh sebab itu saya selalu menyarankan ketika ada DC yang mau datang ke rumah kalian atau kalian itu dalam posisi punya hutang di pinjol, wajib hukumnya transparan ke orang rumah, entah kepada istri, entah kepada suami, kepada orang tua, ke adik, kakak, dan yang lain sebagainya. Karena saya yakin ketika keluarga kalian tahu kalian itu punya pinjol karena punya kebutuhan ini dan itu dijelaskan, ya memang pada 1 jam 2 jam pertama akan terjadi keributan, tapi suatu saat hari-hari berikutnya saya yakin ketika ada DC yang datang ke rumah kalian, saya yakin keluarga itu mendukung kalian. Saya yakin keluarga itu membela kalian. Nggak mungkin keluarga itu dukung DC-nya. Nggak mungkin juga keluarga kalian itu dukung membela DC-nya gitu. Nggak mungkin ya. Jadi kuncinya di situ kalian juga harus transparan.
karena ya itu kesalahan kalian, nah, ya. Jadi ya sebisa mungkin transparan terhadap keluarga kalian. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu menjawab atas pertanyaan kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar. Cek aja langsung. Oke, saya mau tutup video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.